Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Sejumlah warga Gampung Panton Raya T, Aceh Timur mengaku sesak usai terhirup gas yang bocor dalam salah satu perusahaan migas. Pengibaran bendera merah putih bukan hanya di tempat biasa namun bisa dikibarkan di puncak Bukit Aceh Tamiang. Sebuah usaha budidaya madu linot berkembang di kawasan konservasi yang bermanfaat bagi alam dan warga sekitar. Majelis Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh menjatuhkan hukuman takzir cambuk terhadap 2 terdakwa liwat atau gay dengan vonis 80 kali cambukan. Keduanya divonis setelah kedapatan melakukan tindak pidana jarimah liwat di toilet umum Taman Sari, Banda Aceh. Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Rohmadi yang didampingi 2 hakim anggota dalam sidang di Mahkamah Syariah Banda Aceh Senin 11 Agustus 2025. Kedua terdakwa RA dan QH terbukti bersalah melakukan jarimah liwat sesuai dakwaan penuntut umum. Atas putusan tersebut untuk sementara waktu kedua terdakwa ditahan dan dalam waktu dekat akan dilakukan prosesi ukubat cambuk. Majelis Hakim juga memerintahkan barang bukti yang disita untuk dimusnahkan dan sebagian dikembalikan kepada terdakwa. Menyatakan terdakwa Abdul Akmal bin Mustafa Kamal bersalah telah melakukan tindak pidana dan jarimah liwat. 2. Menghukum terdakwa Abdul Akmal bin Mustafa Kamal dengan hukuman cambuk kepada umum sebanyak 80 cambuk, 80 kali cambuk yang mengurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa selama dalam Jaksa penuntut umum Kejari Banda Aceh, Alfian, mengatakan pihaknya sebelumnya menuntut 85 kali cambukan sesuai pasal 63 ayat 1 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Meski vonis lebih rendah dari tuntutan, putusan tersebut diterima karena masih dianggap normal. Agak kurang karena setelah dipotong masa tahanan, ukubat cambuk yang dijalani itu sekitar 80 ke bawah. Sedangkan kalau ukur sebelumnya kan rata-rata 80 ke atas. Cuma memang agak kurang, tapi masih termasuk kategori yang dapat diterima. Sebelumnya, kedua mahasiswa ini ditangkap petugas Satpol PP dan WH saat bercumbu di toilet Taman Sari, Banda Aceh pada Rabu 16 April 2025 sekitar pukul 3 dini hari. Petugas menggerebek keduanya saat sedang berduaan di dalam toilet. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Ratusan anak tuntong laut dilepas liarkan ke alam liar di pantai ujung Tamiang. Tuntong laut dilepas ke kawasan hutan mangrove dan muara sungai. Tuntong laut atau dengan nama ilmiah Batagur borneoensis merupakan jenis kura-kura air tawar yang hidup di sungai, muara, dan hutan mangrove. Spesies ini merupakan hewan endemik yang dilindungi di Aceh Tamiang karena terancam punah. Pelepasan 1.222 ekor tuntong laut kali ini menjadi bagian dari upaya pelestarian hewan air ini telah berlangsung selama 11 tahun terakhir. Yayasan Satu Cinta Lestari Indonesia bekerja sama dengan BKSDA Aceh melibatkan sejumlah warga dan pegiat lingkungan dalam pelepasan tuntong kali ini. Ya, ini YSLI secara konsisten bersama dengan masyarakat melakukan upaya penyelamatan telur tuntong di habitat alaminya, di sarang alaminya, kemudian dibantu ditetaskan dan kemudian setiap tahun dilepas liarkan.
Anak tuntung laut yang dilepas liarkan hasil penyelamatan telur tuntung di habitat alaminya. Telur-telur yang berhasil diamankan ditetaskan secara alami lalu dilepas liarkan setiap tahunnya. Pelepasan tuntung bertepatan dengan peringatan Hari Konservasi Nasional 2025. Pelepasan tuntung laut hanya berlangsung sekali dalam setahun. Setiap tahun dengan lembaga masyarakat patroli pengamanan telur tuntung kan. Nah, tuntung-tuntung yang dilepas hari ini itu merupakan hasil dari penetasan sekaligus pengamanan telur yang dilaksanakan oleh masyarakat sama dengan yayasan dan KSI Aceh. Tuntung laut dikategorikan sebagai satwa yang terancam punah. Populasinya terus menurun. Bahkan, satwa ini menghilang di beberapa wilayah yang dulunya merupakan habitat alami, termasuk di Aceh Tamiang. Upaya konservasi ini diharapkan dapat memulihkan populasi tuntung laut di Aceh Tamiang dan menjadi model konservasi spesies langka untuk ditiru daerah lain. Perburuan telur untuk dikonsumsi oleh manusia di masa lalu. Di Indonesia, spesies ini dilindungi secara hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Maimunzir melaporkan dari Aceh Tamiang. Kekayaan alam dimanfaatkan warga untuk berusaha dan mengingatkan perekonomian rumah tangga. Di tengah hijau dan lebatnya hutan Janto, Kabupaten Aceh Besar, sebuah tempat budidaya lebah madu mampu menghasilkan pendapatan dan memperbaiki perekonomian warga. Usaha budidaya madu linot atau lebah tanpa sengat berkembang di Desa Janto Lama. Sejak dirintis pada 2021 lalu, sentra budidaya madu juga membawa dampak positif bagi lingkungan. Budidaya madu yang diberi nama Fajar Lestari, tersedia 3 jenis madu, seperti lebah madu linot, madu mellifera, dan madu hutan yang dipanen langsung dari alam liar hutan Janto. Setiap masa panen, sebanyak 30 kotak linot dikirim dan diperjualbelikan ke berbagai daerah di Aceh dan luar Aceh. Budidaya madu linot menghasilkan madu murni dan mendatangkan nilai tambah bagi warga setempat. Dalam rangka peringatan Hari Konservasi Alam Nasional yang jatuh pada 10 Agustus 2025, diwarnai edukasi budidaya dan panen madu secara bersama. Nah, budidaya lebah trigona ini adalah bagian dari solusi untuk pemberdayaan masyarakat, sekaligus juga untuk mengedukasi masyarakat kita di sini apa pentingnya hutan demi keberlangsungan hidup kita dan bagaimana dengan pemanfaatan berkelanjutan seperti budidaya lebah itu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat tanpa merusak lingkungan. Harga madu linot mencapai Rp300.000 per liter. Sementara madu hutan dijual Rp250.000 per kilogram. Madu mellifera harganya antara Rp80.000 hingga Rp100.000 per liter. Budidaya madu merupakan inisiatif Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) dan BKSDA Aceh. Terobosan ini menjadi contoh nyata bahwa konservasi dan perekonomian bisa berjalan berdampingan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini. Saya Cika Mutiara dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.